Selamat pagi, pagi, semangat. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, kerja keras penuh semangat. Bangsa Indonesia pasti sukses luar biasa. Saya, Saus Tompul, Etos Master dan Motivator Nasional, ingin menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi sahabat sebangsa dan setanah air. Saya sampaikan pesan ini dari samping Hotel Perbaba JTS Hotel namanya di Danau Toba. Saya terpanggil menyampaikan pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi sahabat sebangsa karena misi pribadi saya adalah membangun etos dan karakter unggul bangsa. Bagaimana bangsa ini menjadi tangguh, menjadi adil, damai, dan sejahtera dan toleran, saya ingin membagikan 8 etos kerja unggul atau profesional bagi sahabat-sahabat sebangsa. Sebelum saya menyampaikan ke-8 etos itu, saya akan sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan etos. Etos itu kalau diartikan secara umum etika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, etos adalah semangat. Jadi ciri orang yang memiliki etos adalah cirinya bersemangat. Dalam bahasa ilmiah, etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, bagi sekelompok orang, dan juga bagi organisasi. Artinya apa? Kalau seseorang memiliki relasi yang kuat, yang online dengan Sang Pencipta, itu pertanda keyakinannya adalah kuat. Maka etos ini berhubungan dengan iman. Bangsa Indonesia seharusnya pasti memiliki etos kerja. Tanda petik, kita sangat kuat di bidang religius, di bidang agama. Juga dasar negara kita, sila pertama ditetapkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Seharusnya pemimpin bangsa, baik di pemerintahan maupun di perusahaan, di komunitas sosial, termasuk tokoh-tokoh agama atau ulama, pendeta, ustadz, pastor, dan seterusnya, harus mengobarkan pesan-pesan yang berhubungan dengan iman. Artinya apa? Mengobarkan kasih dan sayang. Itulah sebenarnya etos. Apa hubungannya dengan dunia kerja? Kita merumuskan seperti ini. Etos adalah akar kesuksesan bagi personal dan juga organisasional. Di situ ada kata kunci akar. Kita lihat sebatang pohon. Jika banyak buahnya, pasti akarnya dalam ke bawah untuk mencari sari makanan untuk menghasilkan buah yang baik. Maka dikatakan, jika ingin mendapatkan buah pohon yang banyak, rawatlah akarnya. Jika ingin bangsa ini sukses luar biasa, tangguh, sejahtera, damai, rukun, perkuatlah etos kerjanya, perkuatlah imannya dalam dunia kerja. Iman jangan hanya di tempat ibadah, tapi iman harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka disebut Sang Pencipta itu adalah omnipresent, maha hadir. Hadirkanlah Sang Pencipta itu di setiap tempat, dan kita pun tidak hanya kerja keras, tetapi juga kita produktif dan juga memberikan yang terbaik kepada sesama manusia. Maka ada 2 fungsi akar. Semakin dalam akar pohon, semakin banyak mendapatkan sari makanan untuk menghasilkan buah yang baik. Semakin dalam akar pohon, semakin kokoh pohon itu terhadap terpan angin. Apa artinya? Semakin tinggi etos kerja anak bangsa ini, semakin bagus kualitas kerjanya. Semakin bagus etos kerja bangsa ini, semakin tangguh terhadap kesulitan. Tidak akan ribut, tetapi selalu membawa damai dan juga selalu memberikan kontribusi yang terbaik. Maka ada satu ungkapan, pohon yang akarnya dangkal akan tumbang dalam badai, tetapi pohon yang kuat akarnya akan tangguh dalam badai. Maka orang yang memiliki etos pasti mampu melewati badai dengan badai. Sahabat sebangsa, baik Anda di pemerintahan, di perusahaan,
di komunitas sosial dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, siapa saja. Mari sama-sama mengajarkan, meneladankan 8 etos kerja profesional. Konsep ini dikembangkan oleh kita sendiri, bangsa Indonesia asli, yaitu namanya Bapak Jansen Hulman Sinamo. Dan saya pun termasuk muridnya untuk mengebarkan kapan saja, di mana saja. Kapan saya hidup akan saya kobarkan, kecuali saya sudah dipanggil dari dunia ini. Artinya selama saya hidup, 8 etos kerja ini akan saya kobarkan. Nah, apakah akar kesuksesan itu? Kita sebutkan 8 etos kerja profesional. Pertama, etos 1, kerja adalah rahmat. Etos 2, kerja adalah amanah. Etos 3, kerja adalah panggilan. Etos 4, kerja adalah aktualisasi. Etos 5, kerja adalah ibadah. Etos 6, kerja adalah seni. Etos 7, kerja adalah kehormatan. Etos 8, kerja adalah pelayanan. Sahabatku semua, bila mana kita maknai kerja itu, 8 etos, perilaku kita pasti perilaku kerja positif. Tindakan kita pun pasti tindakan yang positif. Hasilnya pasti kontribusi yang positif. Oleh karena itu, mari kita uraikan secara umum apa perilaku yang mengikuti 8 etos kerja tersebut. 1. Bila mana kita sadar jabatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita adalah rahmat, maka perilaku kita bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Maka rumusnya adalah kerja adalah rahmat, maka aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Yang kedua, bila mana kita menyadari jabatan kita, bisnis kita, pekerjaan kita amanah, maka kita akan lakukan pekerjaan dengan benar penuh tanggung jawab. Rumusnya adalah kerja atau jabatan adalah amanah, aku bekerja benar penuh tanggung jawab. Demikian juga etos 3. Kalau kita memaknai pekerjaan sebagai panggilan, maka kita akan bekerja tuntas penuh integritas. Kita akan tuntas bekerja dan juga kita pasti menjaga integritas dan kepercayaan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Diri kita ini kan potensi. Kalau kita aktualkan dengan kerja keras, maka kita akan menghasilkan prestasi. Maka kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras, penuh semangat. Sahabatku semua, jangan Anda kerja keras ketika gaji Anda dinaikkan. Itu bertentangan dengan hukum etos. Gaji yang besar, jabatan yang tinggi bukan tujuan, tetapi buah dari kerja keras penuh semangat, buah dari kinerja, buah dari prestasi kita. Tidak pernah uang mendahului kerja keras. Tidak pernah penghasilan yang tinggi mendahului kerja keras. Penghasilan yang tinggi, penghargaan yang tinggi pasti buah dari kerja keras. Oleh karena itu, etos 4 dikatakan, kerja adalah aktualisasi, aku bekerja keras penuh semangat. Etos 5, kerja adalah ibadah. Ibadah tidak hanya di tempat formal, ibadah di masjid, di kelenteng, di pura, di gereja. Ibadah ruang kerja kita. Buatlah Tuhan tersenyum melalui pekerjaan kita, melalui meja kerja kita. Maka rumusan yang kelima, kerja adalah ibadah, aku bekerja serius penuh kecintaan. Jadi ketika orang sudah level pada ibadah, dia serius melakukan pekerjaannya dan penuh kecintaan dan totalitas. Orang yang mencintai pekerjaannya pasti detail, pasti totalitas, dan juga tidak akan terasa lelah. Kalaupun dia berkorban, tidak merasa berkorban. Kenapa? Karena kekuatan cinta adalah pengorbanan. Yang keenam, kerja adalah seni. Seni itu artinya mengubah satu potensi melalui ide, bisa melalui seni. Artinya apa? Orang yang sudah level memaknai kerja sebagai seni, pertama, selalu ada ide-ide yang terbaik kalau ada masalah. Maka rumusannya adalah kerja adalah seni, aku bekerja cerdas, penuh kreativitas. Ada kecerdasan rohani, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan fisikal, ada kecerdasan adversity. Dikombinasikan semua untuk menghasilkan karya-karya yang agung. Orang Indonesia harus memiliki kreativitas. Kenapa kita kreatif?
Karena alam ini semakin lama semakin buruk. Jadi harus kita create supaya selalu terjaga. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Jangan pernah minta kehormatan, karena kehormatan kalau diminta itu namanya semu, palsu. Tapi biarlah kita dihormati orang karena kita bekerja tekun, penuh keunggulan. Ciri-ciri orang yang pantas dihormati adalah mereka-mereka yang punya keunggulan. Bisa saja saya bukan pejabat negara, tapi ketika saya unggul, baik dalam karakter maupun dalam kinerja, saya akan dihormati orang lain. Nah, oleh karena itu kalau ingin dihormati, kerja adalah kehormatan, aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Ingat sahabatku semua, tidak pernah keunggulan mendahului ketekunan. Karena keunggulan adalah buah dari ketekunan. Jadi sesulit apapun pekerjaanmu sekarang, tekunlah, tekunlah, tekunlah. Lama-lama Anda pasti unggul. Baik Anda menguasainya maupun kinerjanya. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Sahabatku semua profesi eksis untuk melayani. Pemimpin juga melayani melalui kebijakan-kebijakan. Pelayan tidak hanya yang di rumah kita. Kita pun semua yang bekerja ini adalah pelayan. Maka kerja adalah pelayanan. Aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Jadi ciri orang melayani harus berkualitas, harus sesuai, bahkan di atas harapan dari pelanggan, harus di atas dari keinginan masyarakat, dan juga harus menjaga kerendahan hati. Bila mana kita tidak rendah hati, kita nggak tahu apa kebutuhan customer, stakeholder yang akan kita layani. Jadi sahabatku semua, terimalah, lakukanlah, renungkanlah 8 etos kerja ini, karena ini berlaku untuk semua. Terlebih untuk guru-guru dan dosen, dalam keluarga, ajarkanlah 8 etos ini untuk anak-anak kita, supaya generasi bangsa ini ke depan menjadi generasi bonus, generasi keuntungan, generasi kebahagiaan. Artinya memberikan kontribusi untuk yang terbaik kepada negeri tercinta ini dan juga untuk negara-negara lain. Bangsa ini, bangsa besar, harusnya kita harus menjadi nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Semua potensi di sini ada. Tinggal bagaimana kita seluruh anak bangsa dimulai dari keluarga, sekolah, komunitas, pemerintahan, swasta, dan juga gereja-gereja, masjid-masjid, dan juga tempat ibadah lainnya. Ajarkanlah 8 etos kerja profesional itu. Hadirkanlah sifat sang pencipta di bumi melalui 8 etos kerja profesional. Pesan yang baik dari materi ini, hidupi, bagikan kepada banyak orang. Yang kurang baik, mohon daku dimaafkan. Dari Samosir, salam etos. Bigger, higher, better, good, semangat!